قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita merenung bahwa kita di dunia ini tidak akan lama. Semua manusia yang ada di dunia ini tidak akan bisa bertahan lama di dunia ini. Orang sakit tidak bisa bertahan lama, orang sehat pun juga tidak akan bisa hidup lama. Orang miskin tidak akan bisa berlama-lama di dunia ini. Begitu juga orang-orang kaya juga tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Kalaupun orang itu dijadikan oleh Allah orang yang paling kaya di dunia ini, orang yang paling berkuasa di dunia ini kelihatannya, orang yang paling sehat, orang yang paling bahagia, orang yang paling sakti, sudah paling semua, itu pun juga dia tidak akan bisa berlama-lama di dunia ini. Semua akan ditinggalkannya, kerikil satu pun tidak akan dibawa. Maka kalau orang itu mau merenung, mau berpikir, betul-betul bodoh orang-orang yang membanggakan dunia ini. Orang yang bangga dengan dunia ini bodoh. Nah, sebentar saja kemudian ditinggalkan semuanya. Setelah diangkat jadi raja, maka diangkat ke kuburannya. Inilah manusia di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini memberikan peringatan kepada manusia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali menipu kamu kehidupan dunia ini. Jangan sekali-kali menipu kepada kamu si penipu, yaitu syaitan. Dunia ini menipu, kelihatannya seperti hebat, kelihatannya seperti besar, tapi hakikatnya kosong, nggak ada apa-apanya. Mana raja-raja yang katanya dulu hebat-hebat itu? Mana raja Persia yang katanya kekuasaannya separuh dunia itu? Mana raja Romawi? Mana Brawijaya, raja Majapahit? Mana patihnya yang namanya Gajah Mada? Di mana? Seolah-olah tidak pernah hidup di dunia ini. Mana Bung Karno yang katanya kalau berpidato bisa memukau seluruh orang? Mana dia? Mana Pak Harto? Mana dia? Mana Gus Dur? Di mana dia? Sebentar lagi juga orang-orang akan tanya, kita pun seolah-olah tidak pernah hidup di dunia ini. Berlalu pergi. Orang-orang biasa tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Orang-orang yang luar biasa pun juga tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Sampai orang-orang suci, para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam pun juga tidak bisa lama di dunia ini. Karena apa? Karena memang manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia ini. Masalahnya ini, manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Sedangkan dunia ini fungsinya adalah untuk ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Kehidupan dunia ini Allah jadikan untuk ujian. Allah hendak menguji, ayyukum ahsanu amala, mana yang paling baik di antara kamu amalnya. Tapi kita harus paham, Allah menguji itu bukan karena Allah ingin tahu. Allah sudah tahu segala-galanya. Tetapi Allah itu menguji supaya kita ini loh tahu. Supaya kita tahu siapakah orang yang baik amalnya, siapa yang tidak baik amalnya. Supaya kita tahu siapa yang layak menjadi kekasih-kekasih Allah, masuk dalam surga Allah, dan siapa yang tidak. Dunia ini diberikan untuk menguji kita. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberi oleh Allah kerajaan yang luar biasa.
kekuasaan yang luar biasa. Rakyatnya itu dari kalangan manusia, kalangan jin, bahkan binatang-binatang pun menjadi rakyatnya. Bagaimana kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman paham bahwa ini bukanlah satu kesuksesan, ini ujian. Ada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Tuhanku, karena hendak menguji. Tuhanku hendak menguji, apakah saya syukur, apakah saya kufur. Di orang yang miskin itu juga diuji oleh Allah. Orang yang kaya itu juga diuji oleh Allah. Orang yang sakit itu diuji oleh Allah. Orang yang sehat itu pun diuji oleh Allah. Semua dalam ujian. Siapakah yang lulus? Orang yang dalam keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan kaya, keadaan miskin, tetap istiqomah hatinya bergantung kepada Allah, istiqomah menjalankan perintah Allah, istiqomah menjauhi larangan Allah. Inilah orang yang sukses. Kalau orang kaya, hatinya istiqomah bergantung pada Allah, amalannya istiqomah dalam syariat Allah, perintah-perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, maka dia lulus. Kalau orang miskin, mengkis-mengkis, sakit-sakitan, tapi hatinya senantiasa tawajuh pada Allah, amalannya mengikuti sunnah Rasulullah, seluruh larangan-larangan Allah ditinggalkan, ini orang sukses. Kemudian tidak lama dihantar menuju tempat balasan, tempat kemuliaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga termasuk kita. Orang yang merasa sukses dengan dunia ini, sedangkan dia imannya lemah atau rusak, amalannya rusak, maka itu seperti anak kecil masuk ujian SD. Dalam ujian SD itu oleh gurunya, anak kecil tadi dikasih kursi yang bagus, dikasih susu, gurunya tersenyum-senyum, sehingga anak kecil tadi salah paham. Saya sudah sukses saya. Padahal waktu soal-soal ujian itu dikeluarkan, satu nomor pun nggak bisa jawab, nilainya 0. Terus dia pulang ke rumah, ditanya sama ibunya, bagaimana nak ujiannya? Alhamdulillah, sukses bu. Kamu kelihatannya nggak pernah belajar bisa sukses. Iya, saya ini memang orang sukses. Bagaimana ceritanya? Ceritakan sama ibu. Tadi kursinya empuk bu, dikasih susu sama Pak Guru, dan Pak Guru senyum-senyum saja. Teman-teman juga melihat saya semua tersenyum. Maka saya sukses. Bisa nggarap soal ujian atau tidak? Ya kalau itu nggak bisa bu, nggak bisa. Tapi saya tetap sukses. Oh, kamu ini betul-betul anak yang tolol. Sudah nggak lulus, nggak ngerti kalau tidak lulus. Itu bukan hanya tidak lulus, tolol kamu ini. Kelihatan ini cerita ini lucu sekali. Sedangkan kebanyakan manusia itu nasibnya di dunia ini seperti itu. Pokoknya kalau sudah rumahnya bagus, mobilnya bagus, ini sudah sukses. Bagaimana Pak kamu? Alhamdulillah sudah sukses. Rumah sudah ada, anak sudah jadi sarjana semuanya, badan sehat, apalagi sudah sukses saya. Sholat apa tidak Pak? Lah kalau itu belum katanya. Nanti aja kalau sudah mau mati sholat. Inilah nasib kebanyakan manusia. Padahal manusia itu dikirim oleh Allah ke dunia ini untuk ujian. Enggak dipikirkan ujiannya lulus atau tidak, yang dipikirkan kursinya empuk atau tidak, makannya enak atau tidak. Padahal dikirim ke dunia untuk ujian, enggak mikir ujiannya. Bagaimana supaya kita lulus ujian itu bagaimana? Ujiannya di dunia ini cuma 2 aja sebetulnya. Dan jawabannya pun sudah dikasih tahu oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Tapi anehnya itu malah banyak yang nggak lulus. Apakah ujiannya itu? Pertama kali adalah ujian iman. Jawabannya La ilaha illallah. Yang kedua kali ujian amal. Jawabannya Muhammadur Rasulullah.
Ini kalau sudah, ini kok mantep betul ya, sudah lulus masuk surga. Lah mudah aja loh Pak. Kok ya nggak pada bisa tuh, gimana tuh orang-orang itu? Lah iya. Nah, ini maksudnya bukanlah hanya sekedar ucapan. Bagaimana la ilaha illallah itu tertanam dalam hati, merasuk dalam hati, menjadi darah daging kita. Keyakinan yang mantap bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah. Sehingga yang pantas disembah hanya Allah. Makhluk tidak berkuasa. Yang menciptakan makhluklah yang berkuasa. Raja-raja tidak berkuasa. Yang menciptakan raja-raja itulah yang berkuasa. Negara-negara tidak berkuasa. Presiden-presiden tidak berkuasa. Yang menciptakan mereka lah yang berkuasa. La ilaha illallah. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya bukan dari makhluk. Yang kelihatannya dari makhluk, itu sebetulnya dari yang menciptakan makhluk. La ilaha illallah. Kullun min indillah. Semua dari Allah.